pertama kan menyambutkan ya. Selamat pagi Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Terus aku duduk juga sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Bidan Pisko. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Tias. Baik Ibu Tias, ada yang bisa saya bantu? Ya baik Ibu, di sini nanti saya akan memeriksa kehamilan Ibu dengan melakukan perabaan pada bagian perut Ibu, dimana tujuannya, jangan lupa bilang tujuan ya, karena ini kan ada poin 2-nya menyebutkan maksud dan tujuan, dimana tujuannya untuk mengetahui apakah posisi bayi di dalam kandungan Ibu normal atau tidak, apakah Ibu bersedia, jangan lupa ditanya kesediaannya, apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, kalau Ibu bersedia, mari saya bantu naik ke tempat tidur. Terus Ibunya diajak naik ke tempat tidur, dibantu naik ke tempat tidur. Setelah itu, pura-pura ini ya. Tapi kamu tetap tak ajak ngomong. Terus habis itu, poin 45 kan cuman ini aja, cuman ketelitian dan kesadaran kita. Terus setelah Ibunya naik di atas tempat tidur, kita minta izin, Ibu saya minta izin cuci tangan dulu dan menutup pintu. Ini kan sebenarnya nggak ada menjaga privasi, cuman biasanya penguji itu tetap memperhatikan poin itu, jadi kita tetap menutup sampiran. Terus tutup sampiran, terus kalau pas Oska kan ada tirainya, itu jangan cuman kita bilang krek, tetapi kita benar-benar tutup tirainya. Terus kita cuci tangan 7 langkah, pakai cuci tangannya pakai 7 langkah apa 11 langkah kalian? 7 langkah. Masih ingat semua? Masih ingat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah? Habis mencuci tangan, terus Ibunya dikomunikasikan bahwa kita mau memulai pemeriksaan. Baik Ibu, ini saya akan memulai pemeriksaan ya Ibu. Ibu sudah siap? Terus habis itu kita hangatkan tangan. Kita menghangatkan tangan, setelah itu mendekatkan alat yang mau kita gunakan pada waktu pemeriksaan nanti. Yang harus diperhatikan, kita nanti cuma butuh medline aja. Nanti kalau ada alat pengecoh, alat-alatnya sebagai pengecoh, nggak usah digagas, ini nggak ada buat mendengarkan DJJ, nggak ada, jadi cuman ini aja. Ini didekatkan, ditaruh di dekatnya pasien. Terus selimutnya, Bu, ini saya mohon maaf, saya minta izin untuk membuka pakaian Ibu ya. Benar nggak urutannya gitu, habis mendekatkan terus menyelimuti? Jadi jangan dibuka dulu baru diselimuti, tapi diselimuti dulu baru bajunya terus dibuka. Yang perlu diingat ya, waktunya relaksasi itu hanya 10 Habis menit. dibuka, terus langsung dinilai apakah ada luka bekas operasi atau tidak, stria dan linea. Tapi jangan menggunakan bahasa medis ya, kita langsung bilang sama Ibu. Ibu, berdasarkan pemeriksaan ini tidak ada luka bekas operasi, tidak ada garis pada perut Ibu. Garis itu apa? Linea. Juga tidak ada guratan-guratan hitam atau guratan-guratan merah pada perut Ibu. Seperti itu. Setelah itu Ibu dibantu untuk menekuk lututnya. Baik Ibu, saya bantu untuk sedikit menekuk lututnya. Nekuknya jangan banyak-banyak ya, cukup segini aja. Jangan sampai kayak gini, cuman gini aja, sedikit aja. Saya bantu Ibu untuk menekuk lututnya. Setelah itu kita mulai melakukan pemeriksaan. Yang pertama ditengahkan dulu, jangan pakai ujung jari ya. Kalau ujung jari, kalau usia kehamilannya sudah besar, itu bisa memacu kontraksi. Jadi kita pakai bagian yang sebelah sini, punggungnya, bukan punggung ding, perut. Ditengahkan, sarene. Kesini, biar bisa lihat sebenarnya. Ini pura-puranya bayinya yang ada di dalam rahim Ibu ya, kepala, bokong, tangan, punggung. Dari sini. Terus kita tengahkan kan, dari bagian samping, set. Habis itu tangan kita yang bagian kiri tidak boleh kemana-mana untuk mengukur apa itu namanya? TFU. Terus kita masangnya ini kan pakai sistem buta itu toh, yang ada di atas itu kan yang ini, yang bagian desimeter. Kemudian ukuran yang 0, angka 0 itu kan ada di atas simfisis. Karena ini nggak boleh kemana-mana, jadi kita ngukurnya dari bagian atas gini. Pokoknya prinsipnya 0-nya itu ada di atas simfisis.
Terus sudah habis diukur, misalnya ini di angka ini, misalnya 26 ya, terus kita katakan ke ibunya, ibu berdasarkan hasil pemeriksaan ukuran rahim ibu sesuai dengan usia kehamilan ibu, ini normal ya ibu. Udah habis itu kita lakukan Leopold 1 lagi, set dikumpulkan. Terus kita bilang sama ibunya, ibu berdasarkan pemeriksaan ini didapatkan bahwa pada bagian atas rahim ibu terdapat bagian yang bulat, lunak dan tidak melenting, yaitu bokong ibu, kemungkinan bokong bayi ibu, bukan bokong ibu, bokong bayi. Terus habis itu Leopold 2, yang satu mendorong, yang tangan kiri mendorong, terus yang satunya meraba-raba. Kalau yang mau dilihat itu bagian kiri ibu, yang bagian kanannya kita dorong ke sana, jadi bisa lebih teraba. Di sini meraba, tapi jangan terlalu keras ya. Terus diraba. Baik ibu, ini di bagian kiri perut ibu teraba bagian-bagian kecil, kemungkinan ini tangan dan kaki dari bayi ibu. Terus gantian yang satunya. Kemudian pada bagian kanan perut ibu teraba bagian yang keras dan memanjang, ini kemungkinan punggung dari bayi ibu. Terus itu terus langsung ke Leopold 3. Tangan kiri ada di fundus kan? Kemudian tangan kanan kita meraba bagian bawah rahim ibu. Kemudian sedikit menggoyangkan, pakai tangannya ini ya. Nggak usah semuanya, pakai tangan yang ini aja. Terus menggoyangkannya sedikit aja. Baik ibu, ini berdasarkan pemeriksaan, bagian terbawah dari bagian bawah rahim ibu teraba bagian bulat, keras dan melenting. Ini kepala bayi ibu ya. Kemudian sudah tidak bisa digoyangkan. Ini artinya kepala bayi ibu sudah masuk ke jalan lahir. Gitu aja, nggak usah bilang pintu atas panggul, cuma jalan lahir. Terus habis itu langsung Leopold 4. Jangan lupa kakinya diluruskan dulu. Ibu saya bantu meluruskan kakinya. Habis diluruskan, terus kita sekarang tadi kan pengukurannya kan kita menghadap ke ibunya. Kalau Leopold 4 kita menghadap ke kakinya. Kita walaupun kita sudah tahu tadi waktu digoyang-goyangkan itu kan sudah tidak bisa digoyangkan, itu artinya kepala sudah masuk ke pintu atas panggul, tapi kita tetap harus mengecek lagi konvergen atau divergen. Kalau konvergen itu artinya apa? Konvergen belum masuk, berarti tangan kita masih bisa bertemu. Kemudian kalau divergen itu kan tangan kita sudah tidak bisa bertemu. Terus kita lakukan pemeriksaan. Kalau hasilnya tangan kita sudah tidak bisa bertemu, terus kita ukur seberapa besar bagian kepala bayi yang sudah masuk ke pintu atas panggul. Kemudian kita raba pakai waktu ngecek itu konvergen atau divergen kan pakai dua tangan. Tapi kalau untuk menentukan seberapa besar bagian kepala yang sudah masuk itu pakai satu tangan aja. Jadi cukup diraba seperti ini. Ada berapa bagian dari kepala bayi yang sudah masuk? Ini teraba 3 bagian ya. Terus kita bilang sama ibunya, ibu berdasarkan hasil pemeriksaan ini saya masih bisa meraba 3 jari dari bagian kepala bayi ibu. Jadi kalau 3 bagian yang bisa kita raba yang sudah masuk berapa bagian? Gitu. Nanti buat swabnya kayak gitu, yang penurunannya yang ditulis. Iya. Terus habis itu udah kan? Mari ibu saya bantukan merapikan bajunya kembali. Bajunya ditutupkan lagi, terus ibunya dibantu untuk turun. Mari ibu saya bantu untuk turun dari tempat tidur. Ibunya disuruh duduk. Habis itu kita minta izin untuk cuci tangan. Ibu saya minta izin, saya akan merapikan tempat tidur terlebih dahulu ya. Selimutnya dilipat. Selimutnya dilipat, terus mat lainnya dibereskan, dikembalikan, terus kita cuci tangan. Nggak ada DJJ. Habis kita cuci tangan, kita menjelaskan kepada ibu hasil Leopold 1 sampai 4 tadi dijelaskan lagi. Terus habis itu kita feedback ke ibu bagaimana ibu berdasarkan penjelasan saya, apakah masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terus habis itu kita swab. Sebelum masuk ke swab